Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Safwatilah, guru dari SMP Negeri 3 Setia Indramayu. Pada hari ini saya akan melakukan pengimbasan BIMTEK Guru Belajar Sri AKM untuk tingkat SMP. Ada 3 tahapan dalam BIMTEK Guru Belajar Sri AKM ini. Yang pertama orientasi, kedua BIMTEK, dan yang ketiga pengimbasan. Tahap yang pertama orientasi. Pada tahap ini, peserta akan mendapatkan pemahaman terkait latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar Sri AKM. Program ini juga bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi AKM, di antaranya berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional, adanya malpraktik pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional, dan yang terakhir, guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Sementara, apa sih asesmen nasional itu? Secara umum, asesmen nasional adalah pemetaan pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah yang dirancang khusus oleh Mendikbud. Kecakapan hidup abad 21 dan profil karakter pelajar Pancasila juga sangat mempengaruhi dari asesmen nasional. Apa saja sih? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, kebinekaan global. Kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Penting bagi guru dan siswa untuk mengadopsi proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi. Pencapaian kompetensi siswa dapat diukur dari pemahaman konsep dan keterampilan menerapkan konsep dalam berbagai konteks. Dengan demikian, siswa tidak hanya menguasai konten semata, tetapi lebih menguasai pemahaman secara mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di berbagai konteks kehidupan. Hal ini yang diharapkan sebagai peningkatan hasil pembelajaran siswa. Capaian kompetensi siswa secara holistik inilah yang ingin dievaluasi melalui asesmen nasional. Sementara keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila kira-kira seperti ini. Nanti keterkaitannya itu dapat kita ukur melalui asesmen nasional yang berupa 3 bentuk. Ada asesmen kompetensi minimal atau AKM, ada survei karakter, ada juga survei lingkungan belajar. Tahap yang kedua yaitu BIMTEK. Pada program ini kita akan belajar mengenai konsep asesmen nasional, teknis pelaksanaan asesmen nasional, butir soal asesmen literasi membaca, butir soal asesmen numerasi, tindak lanjut pelaporan hasil asesmen kompetensi minimum. Yang pertama, konsep asesmen nasional. Konsepnya adalah dari asesmen nasional kita bagi menjadi 3 bentuk. Ada AKM, ada survei karakter, ada lingkungan belajar. Dalam AKM sendiri nanti yang dipelajari oleh siswa itu ada 2 bentuk. Ada asesmen literasi membaca, ada juga asesmen numerasi. Tujuan dan manfaat asesmen nasional. Tujuan dari asesmen nasional sendiri adalah untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar dan mengajar di sekolah. Sementara manfaatnya adalah potret kualitas pembelajaran di sekolah dapat diketahui, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran juga dapat ditingkatkan. Kemudian dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah juga lebih terstruktur. Kaitannya dengan infografis tersebut, secara jangka panjang, asesmen nasional memberi kesempatan sekaligus menuntut guru dan sekolah untuk memperbaiki kualitas pengajarannya guna menciptakan siswa yang lebih kompeten. Hal ini terlihat dari penekanan pembelajaran dan asesmen yang lebih fokus pada daya nalar dalam bentuk literasi membaca dan numerasi. Hal ini juga mendorong guru dan sekolah mengubah praktik-praktik pembelajaran lama yang tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional. Teknik pelaksanaannya berbasis komputer dan bersifat adaptif. Maksudnya adalah pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa.
Peserta AKM-nya seluruh satuan pendidikan, tidak semua siswa, kemudian dipilih secara acak. Kriterianya adalah seluruh satuan pendidikan atau seluruh sekolah, kemudian siswanya tidak semua siswa, pemilihan siswa juga secara acak. Untuk SMP, kita ambil di kelas 8. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk jadwal pelaksanaannya sendiri, AKM dilaksanakan, asesmen nasional dilaksanakan selama 2 hari. Untuk SD atau MI dan paket A, pada hari pertama, tes literasi selama 75 menit dan survei karakter 20 menit. Dan hari kedua, tes numerasi 75 menit, kemudian survei lingkungan belajar 20 menit. Jadi setiap harinya, siswa SD, MI, dan paket A mengerjakan asesmen nasional selama 95 menit. Untuk SMP, MTS, dan paket B, serta SMA, pada hari pertama, tes literasi selama 90 menit, kemudian survei karakter selama 30 menit. Hari kedua, tes numerasi selama 90 menit, dan survei lingkungan belajar selama 30 menit. Jadi, setiap harinya, siswa SMP atau SMA akan mengerjakan asesmen nasional selama 120 menit. Bentuk soalnya sendiri dari SD, SMP, SMA itu adalah sama. Ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Jadi yang harus kita ingat dari asesmen nasional ini adalah bahwa asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Mengapa? Karena asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional dapat kita lihat dari kriteria pembandingnya. Apa saja yang membedakan antara asesmen nasional dan ujian nasional. Yang selanjutnya kita akan mengenal AKM literasi membaca. Dalam AKM literasi membaca ini terdapat 3 komponen. Ada konten, proses kognitif, dan konteks. Dalam konten sendiri yang akan dipelajari oleh siswa adalah teks informasi dan fiksi. Sementara dalam proses kognitif, siswa akan menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, kemudian evaluasi dan refleksi. Dalam konteksnya, siswa akan belajar personal, sosial budaya, dan saintifik. Kemudian kita juga akan mengenal AKM numerasi. Dalam AKM numerasi juga terdapat 3 komponen. Ada konten, proses kognitif, dan konteks. Dalam konten, siswa akan belajar bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, yang terakhir aljabar. Untuk proses kognitifnya sendiri, yang diharuskan untuk siswa adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sementara dalam konteks, siswa akan mendapatkan personal, sosial budaya, dan saintifik. Tindak lanjut pelaporan hasil AKM dapat kita identifikasi menjadi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Dari literasi dan numerasi, kelompoknya sama, ada 4 kategori. Ada kelompok perlu intervensi khusus, kelompok dasar, kelompok cakap, dan kelompok mahir. Hanya saja detail tingkat kompetensinya yang berbeda antara literasi dan numerasi. Tingkat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas, sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. Dengan demikian, teaching at the right level dapat diterapkan. Pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan tingkat capaian siswa akan memudahkan siswa menguasai konsep, keterampilan, dan konten yang diharapkan pada suatu mata pelajaran. Di sini juga saya akan menjelaskan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan pembelajaran berbasis konten. Pada pembelajaran berbasis kompetensi, itu kegiatan belajarnya berpusat pada kebutuhan, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan,
menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, yang terakhir orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Sementara dalam pembelajaran berbasis konten, hanya berpusat pada materi pembelajaran, belajar untuk cakupan materi saja, menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik yang disajikan, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, dan orientasi hanya pada nilai akhir. Itu perbedaan antara pembelajaran berbasis kompetensi dengan pembelajaran berbasis konten. Analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran sendiri kan ada 4 kelompok ya. Ada perlu intervensi khusus, ada dasar, ada cakap, dan yang terakhir mahir. Nah, dalam analisisnya terdapat 4 cara atau 4 model. Ada dalam perlu intervensi khusus ada kebutuhan, struktur pembelajarannya seperti apa, cara yang formal bagaimana, cara yang informal seperti apa, dan pendekatannya juga seperti apa. Sama dengan dasar, apa saja kebutuhan siswa, kemudian struktur pembelajarannya seperti apa, cara yang formal dan informalnya bagaimana, kemudian pendekatannya juga seperti apa. Itu yang membedakan, itu yang harus dianalisis oleh guru. Mana kelompok yang perlu intervensi khusus, mana kelompok yang sudah masuk dasar, mana yang sudah masuk kelompok cakap, dan mana yang sudah masuk kelompok mahir. Kemudian saya juga akan merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan AKM tadi. Dengan penjelasan dan ilustrasi yang sudah diberikan, diharapkan guru dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya juga dapat memperoleh gambaran AKM secara komprehensif. Seperti yang telah disampaikan dan ditunjukkan, meskipun AKM tidak mengukur secara spesifik capaian belajar pada mata pelajaran, namun pelaporan hasil AKM dapat dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran pada berbagai mata pelajaran, tentunya dengan didasarkan pada analisis hasil laporan AKM. Implikasi tingkat kompetensi pada pembelajaran dapat dilihat melalui contoh pada mata pelajaran IPS berikut ini. Bisa kita baca sendiri ya, implikasinya seperti apa. Sekian pengimbasan Bintek Guru Belajar Sri AKM dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.